Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Mengulik profesi data analyst. Susah nggak ya? Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Gimana nih malam minggunya Sobat Ngulik semua? Jangan pada rebahan ya, karena Ngopi Podcast kali ini akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dan tentunya juga memberikan informasi yang sangat berguna nih bagi teman-teman dan Sobat Ngulik semua. Nah, gimana nih? Udah pada penasaran pasti kan sama pembicara kita kali ini? Namun tentunya saya tidak sendirian nih Sobat Ngulik, karena saya bersama rekan saya ada... Halo Sobat Ngulik, perkenalkan nama saya Ilham Rahman dari Center of Management. Nah, tadi ada rekan saya namanya Ilham. Sekarang kita akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa tentunya. Jadi kita kedatangan tamu Kak Wanda Kinasih. Jadi beliau ini merupakan Business Intelligence and Data Analyst Gojek, formerly Analysis at Alodoctor and PYC. Nah, jadi Kak Wanda ini merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dan beliau juga pernah berkecimpung di dunia software development dan audit keuangan. Dan pada tahun 2016, Kak Wanda mulai menekuni bidang data analisis di sebuah dekakorn startup. Mungkin Sobat Ngulik udah gak penasaran nih buat mendengarkan informasi dari Kak Wanda. Oke, daripada itu kita sambut sama-sama. Ini dia Kak Wanda Kinasih. Halo Kak Wanda. Halo Kak Wanda, apa Halo kabar semua. Kak? Gimana nih kabarnya Halo Sobat Kak? Ngulik. Kabarnya ya baik-baik aja, menikmati hari di masa PSBB. Malam minggu kita produktif bareng-bareng ya Kak ya? Oke deh. Siap, mungkin kita mau cerita-cerita sedikit dan nanya-nanya nih tentang Kak Wanda Kinasih dan pekerjaannya seperti apa. Nah, boleh cerita mungkin Kak lebih jauh tentang Kak Wanda dari mulai educational background, karir, sama aktivitas saat ini sibuk seperti apa, dan sedikit personal life mungkin Kak boleh cerita ke Sobat Ngulik kali ini. Halo Sobat Ngulik. Jadi kenalin, nama aku Wanda Kinasih. Dulu tahun 2009 mulai kuliah di Fakultas Ilmu Komputer, jurusannya Sistem Informasi. Nah, terus dari situ kan mulai belajar ngoding, mulai belajar database, mulai belajar audit juga, macam-macam lah, belajar mulai soft skill gitu, kayak membangun kehidupan di situ. Terus habis itu pas itu juga ikut magang lah gitu, magang jadi UI dev gitu di sebuah software development house, in-house gitu, punya fakultas namanya Puslukom UI. Nah, di situ juga mulai belajar kan apa kerja gitu. Meskipun gajinya ya kan seberapa ya anak magang, tapi udah cukup banget buat nambah-nambah uang jajan gitu. Mulai seru lah di situ. Terus kan maksudnya selain itu juga ngasdos, juga ngebem lah gitu. Standar mahasiswa lah. Kan nambah-nambah duit, organisasi, kuliah gitu. Nah, cuman di situ mulai kayak di kuliah tuh kita mulai bangun link lah gitu istilahnya, mulai bangun networking. Nah, dari situ kan magang juga diajak sama senior, jadi ya nggak dites, nggak dia apa-apalah, cuman tanya mau coba nggak magang di sini di Pusilkom. Itu juga gara-gara dulu dia tuh kayak seniorku ngasih ngelihat UI itu, terus habis itu aku komentarin UI-nya ini kurang ini, kayaknya ini gini deh mendingan gitu-gitu. Terus habis itu sama dia malah ya udah join aja, intinya sih gitu. Nah, wah keren banget ya Kak. Berawal dari komen ya. Iya, malah so tahu doang waktu dulu di sosial media. Kayak, ini kayaknya mendingan gini deh. Kayak, misalnya gitulah, kayak komentar-komentar membangun lah intinya. Iya. Terus dia bilang, ya udah join aja. Nah, pas itu juga sebenarnya belum jago ngoding gitu loh, Cuman abis itu sama dia juga diajarin, oh iya nih gini caranya. Terus kita baca sendiri juga. Jadi bantu gitu. Dia akhirnya bantu, terus dari situ terus magang di situ sampai kayak 2,5 tahun gitu, 2014. Soalnya itu masih kuliah ya waktu itu Kak? Soalnya aku lanjut S2, jadi kuliahnya 5 tahun. Jadi cukup mulai lama juga S1. Kak magangnya ya? Magangnya lama banget, udah lama setengah banget. kuliah. Iya. Iya, soalnya lumayan juga gitu. Waktu itu kan dekat mikirnya, jadi nggak perlu transport.
Terus ya udah cocok juga, terus bisa sekalian ngerjain tugas kan di situ. Kayak semuanya udah inilah, Dapat tadi ya. udah dapat ideal lah pada saat itu. Nah, terus pas udah mau lulus S2, kan udah mikir nih pengen coba kerja di luar. Mulai sok-sok ide lah, sok ambi gitu. Oke. Terus ada teman kuliah kerja di PwC. Nah, terus dia habis itu dia ngajakin kita. Jadi kayak ngasih CV kita ke bosnya dia. Terus habis itu ya udah, and the rest is history lah, kayak interview, terus ada tes tertulis juga gitu, isinya accounting sama apa ya, audit kayaknya sih, aku agak lupa, sama Audit. psikotes gitu, psikotes di PwC itu. Tesnya sih menurut kita yang masuk ya biasa-biasa aja, kita nggak ada persiapan khusus apa gimana. Paling yang persiapan khusus pas interview, karena interviewnya Oke. kita harus presentasi pakai bahasa Inggris, Mm-mm. dikasih topik gitu sama mereka, terus presentasi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, 2 topik yang berbeda. Paling itu sih yang harus latihan banget, karena kan Ya, ya maksudnya pas kuliah kan kita biasanya ya bahasa Indonesia aja gitu, standar lah, benar-benar. presentasi tugas ya kan. Nah ini pakai bahasa Inggris, oh ya, terus ya udah bisa lah gitu kan, bisa dipelajari. Udah masuk. Nah terus habis itu ya audit gitu, IT audit tapi masuknya karena kan kita basicnya semua IT. Ini di PwC itu ada IT audit sama financial audit. Nah anak Fasilkom masuknya biasanya IT audit gitu. Nah, terus pas di PwC itu kan kita nggak cuma ngaudit, jadi ada low season-nya gitu. Pas low season, kita bisa ngambil project-project macam-macam lah gitu. Kita bisa minta bos-bos di sana, manajer-manajer di sana buat ngasih project lain gitu. Contohnya waktu itu aku ngambil project CSR. Jadi kayak misalkan se-random ini kayak nemenin anak-anak ke Ragunan. Oke. Random itu. Berarti itu ada hubungannya sama IT auditor nggak? Dari Enggak. sama CSR-nya nggak ya? Enggak. Nggak Baru penting serandom itu itu, Kak. kayak ya paling yang agak audit waktu itu kita pernah ngitung kayak carbon footprintnya PwC. Wow, keren. Sebenarnya ya biasa aja kayak cuman oh ya nanya-nanya ke orang GA gitu, ngisi toilet paper berapa, terus kayak buat ngeprint berapa gitu-gitu sih. Iya, Terus iya, nanti udah ada rumusnya, jadi carbon footprintnya masing-masing segimana gitu, terus bikin laporannya gitu. Sebenarnya maksudnya itu bukan hal yang harus apa ya, orang pintar banget gitu, cuman ya kita biasanya itu kayak project mahasiswa sih sebenarnya kan, tapi ya udah buat ngisi low Iya, iya. season gitu. Terus habis itu jadi kenal lah sama bosnya tim CSR itu Oke. karena kerja bareng. Nah Dapet link ternyata dapat link lagi kan, kita ya maksudnya kerja baik-baik aja lah gitu, nggak usah Benar. rese gitu maksudnya, ya udah gitu kerjain aja gitu, kerjain sebaik-baiknya. Terus si bosnya CSR ini punya suaminya kerja di Gojek. Oh gitu, jadi awal jadi mula ke Gojek jadi karena itu gitu Iya. lewat jalan. keren banget. Terus dia punya ya suaminya ternyata di Gojek. Nah abis itu kan aku di PwC juga waktu itu lagi sakit gitu, sakit lumayan berat sakitnya. Jadi emang sangat mempertimbangkan untuk resign gitu. Nah terus habis itu soalnya kan kayak butuh waktu banyak juga buat berobat, sering bolos gitu. Terus habis itu pas nggak lama terus ada temen lain, tapi ini bukan dari si bos CSR itu, jadi ada teman kampus, dia dia jadi HR di Gojek gitu somehow. Wow. Nah terus habis itu Langsung HR-nya ya, Kak? Langsung HR dong. Nah, terus dari HR dia kayak rekruternya, dia ngajak-ngajakin banyak teman-temannya dia yang dia kenal di Fasilkom buat jadi waktu itu biaya analis di Gojek gitu. Dia ngajak beberapa, terus habis itu yang ini tuh agak aneh soalnya ininya, jadi dia pengen nyari orang yang ngerti accounting tapi ngerti IT gitu, bisa ngoding. Wow. Jadi kan maksudnya maksudnya dari mana ya? Nggak umum gitu lah gitu, nyarinya gitu. Nyarinya nggak umum. Nah terus habis itu
ya udah mulai kan dia akhirnya incaran dia kan anak-anak PwC kan, karena banyak yang pasti ngerti accounting meskipun kita bukan accountant tapi pada ngerti IT karena kan emang lulusan IT gitu. Nah, yaudah pas itu ngobrol, interview, terus tesnya juga sebenarnya aku nggak bisa banget, tapi ya udah kerjain aja gitu loh. Kan karena take home test juga gitu, jadi ya kita bisa ada waktu buat ngerjain sambil Google, oh ini gimana ya caranya gitu loh. Ya. Ya jadi kayak ya udah dikerjain aja gitu sebaik-baiknya again, nggak usah terlalu ini gitu, nggak usah dipikirin, dikerjain aja gitu. Nah kayaknya somehow itu si tesnya itu ya bagus hasilnya. Jadi dipanggil interview. Nah, interviewnya itu ternyata sama si bosnya, si suaminya bos CSR yang dulu. Oke, jadi HR kayaknya, langsung jadi kayaknya emang ada influence juga dari istrinya. Ini anak ini oke loh gitu kayaknya. Direferensikan ya Kak. Iya, direferensikan sama istri kan ya percaya dong dia. Ya gimana? Kayaknya wawancaranya juga itu lebih ke formalitas juga nggak sih Kak? Kayaknya. Iya, kayaknya kayak formalitas. Soalnya kan aku udah bilang, aku nih lagi sakit gitu. Jadi bakal banyak bolos gitu. Dan bolosnya juga banyak gitu loh. Jadi kayak udah mikir lah gitu. udah mikir, udahlah gitu, ya udah gitu. Maksudnya cuman kerjain aja, siapa tahu kan rezeki. Nggak ada yang tahu ya Kak? Nggak ada yang tahu. Terus, tapi ya ternyata diterima juga. Wah, Alhamdulillah gitu. Dengar-dengar Mbak Wanda cerita dari PwC terus ke Gojek kayak perjalanannya mulus banget ya. Iya, berarti koneksinya itu tepat banget gitu ya, Bang. Benar. Iya, sebenarnya kayak bukan ini juga sih, bukan kayak mulus banget karena kan ya maksudnya kita kerjanya ya udah gitu, nggak usah jadi tim gitu, nggak usah rese gitu. Jadi kerjain ya apa aja yang disuruh gitu ya. Iya, ya kita kalaupun merasa itu nggak normal gitu kerjaannya, ya bilang aja challenge dengan logis ya. Jadi jangan ngeluh yang nggak logis, ngeluhnya yang logis gitu. Jadi bilang gitu kalaupun ini, terus ya maksudnya maintain relationship juga. Ya penting banget sih itu sekalian bangun networking juga Kak. Nah mungkin Kak, tadi kan udah disinggung tuh tentang background sama karir. Nah kalau sedikit personal life dari Mbak Wanda gimana? Iya, jadi dari tempat yang magang di Fusilcom itu, aku kenalan sama yang sekarang jadi suami. Gitu. Ya, jadi memang udah lama gitu pacarannya, terus dari situ ya udah nikah sekarang. Tapi kita belum punya anak gitu. Tuh. Jadi teman-teman sobat ngulik, kakak ini udah ada yang punya nih ya. Jangan langsung dihubungi lagi, nanti berhadapan sama suaminya. Nah, ngomong-ngomong nih kan kakak nih jadi itu ya, sebagai data analis gitu ya di Gojek ya Kak. Pasti sobat ngulik juga penasaran nih, sesuai juga sama tema kita malam ini, yaitu mengulik profesi data analis. Kira-kira itu susah nggak ya? Gitu ya tema kita malam ini. Jadi Kak, yang mungkin yang menjadi pertanyaan bagi sobat ngulik saat ini, data analis itu kerjanya ngapain aja sih Kak? Terus apa bisa dimasuki oleh semua jurusan? Apalagi kalau kayak kami ini ya Kak, manajemen ataupun ekonomi, itu kira-kira bisa nggak sih Kak masuk ke data analis ini? Dibilang bisa atau enggak sebenarnya bebas kan. Maksudnya kayak kalau di Gojek itu, bahkan yang nggak kuliah aja, ada yang nggak kuliah loh, terus dia bisa masuk jadi data engineer. Terus kenapa? Karena dia punya kualifikasi yang emang dibutuhin gitu. Jadi dia misalkan bisa ngoding apa, terus pas tes gitu atau pas interview oke, ya why not gitu. Jadi emang nggak terlalu maybe some job desk butuh ini ya, lebih milih sarjana atau master gitu. Tapi at some point kalau misalkan emang kita qualified, why not gitu. Tapi jarang sih kalau jadi kalau BI ya, BI analis jarang, yang belakangnya ekonomi, biasanya statistik atau IT. Oh gitu Kak. Cuman kalau misalkan bisnis analis secara keseluruhan, maksudnya kan kadang tiap produk juga ada bisnis analisnya masing-masing gitu, atau kayak waktu dulu data analis di divisinya accounting gitu. Nah itu itu sih selama dia punya ini kualifikasi ya bisa aja, karena kan di sana juga banyak accounting dong, banyak anak FA. Oh iya, benar sih, Kak. Nah, kalau itu kan tadi jurusan yang dimasuki untuk data analis. Kira-kira kalau untuk pekerjaannya itu ngapain aja sebenarnya kita di data analis ini, Kak? Oke, jadi
pekerjaannya mulai tergantung ya. Kalau bisnis analis kan dia lebih deket ke tim bisnisnya gitu, kayak waktu dulu di accounting. Jadi dia lebih ngejawab permintaan bisnis. Jadi kayak lebih banyak ngolah Excel dan SQL gitu. Tapi begitu, kan habis itu aku dari accounting pindah divisi jadi BI. Nah, jadi lebih khusus ke orang datanya gitu. Nah, itu kita lebih banyak kerja buat tim produk atau jadi tim engineer-nya gitu. Nah, di situ kita ya udah, jadi mereka butuh apa, needs-nya apa, terus kita bantu gitu. Kayak misalkan, pengen ada customer segmentation, atau pengen bikin app review gitu. Jadi misalnya dari, kan kita punya banyak nih Google Play Store app review. Nah, itu tuh gimana sih ininya, reviewnya sentimennya tuh gimana gitu. Terus contoh sentimen negatif, positif tuh kayak apa. Jadi lebih dalam lah ngolah datanya dibanding pas dulu di accounting. Jadi tapi tergantung juga sama kantornya masing-masing gitu. Jadi kayak ada juga yang data analisnya lebih banyak di Excel gitu. Jadi ya pasti beda kan sama yang banyak di teknis gitu, lebih banyak di ngoding gitu. Oh, jadi kalau untuk bidang kakak sekarang itu bukan lebih ke itu ya, bukan lebih ke analisis tapi lebih ke teknisnya gitu ya. Analisis juga sih tadi kan kayak sentimen analisis atau kayak misalkan kita baru launching kemarin feature ada di Gojek kan ada di atasnya ada buat search gitu. Nah, itu kita bisa bisa ngelihat dia efeknya gimana sih sama produk kita, conversionnya seberapa gede sih yang dari text search itu dibanding misalkan yang dari icon-icon tile yang kita langsung lihat itu. Nah, itu gedean mana nih yang sampai convert jadi transaction, kayak contohnya gitu. Oke, menarik banget Kak. Jadi kan di data analis ini sekarang lagi langka banget dan dicari sama perusahaan-perusahaan nih Kak. Dan kebanyakan dari data analis itu lebih banyak dari IT ataupun statistik. Nah, kira-kira ada tips and tricks nggak Kak buat anak ekonomi ataupun manajemen kalau mau terjun ke data analis itu kayak gimana Kak? Mungkin boleh sedikit aja Kak. Oke, jadi sih sebenarnya bukan mustahil lah ya, maksudku selama punya kualifikasi. Nah, terus tipsnya gimana? Paling ngelihat di ini, misalkan lihat di job desk-nya. Kan job desk-nya itu macam-macam tuh. Jadi kalau misalkan ada recruiter ngepost job desk, nah itu dilihat benar job desk-nya gimana. Karena ada nih yang misalkan dia cuman pengen bisa basic SQL gitu, bisa SQL, terus sama misalkan bisa Microsoft Excel, terus misalkan bisa data visualisasi gitu. Jadi dari situ kita bisa ngelihat skill-skill apa aja sih yang dibutuhin. Nah, misalkan SQL sih yang wajib ya. SQL. Menurut SQL tuh wajib, dan gue rasa orang-orang di Fakultas Ekonomi sekarang gitu ada mungkin ya pelajarannya untuk SQL atau Python. Maybe I don't know. Kayaknya mungkin sekarang udah diadain gitu SQL. Paling ya itu SQL sama banyakan misalkan belajar Python juga kan. Gitu. Nah, cuman kalau mau spesifik nih, misalkan udah tahu nih perusahaannya, nah itu coba-coba lihat aja job desk-nya yang di post sama rekruternya. Jadi kan bisa lihat tuh trennya apa sih gitu. Jadi bisa lihat daripada kita berasumsi, menurutku sih. Jadi lebih pasti gitu datanya ya untuk memprediksikan ke depannya itu seperti apa gitu ya Kak. Coba follow aja banyak job desk, banyak rekruter buat ngelihat job desk yang mereka post. Oke. Kalau itu kan tadi tentang itu ya, tentang intel datanya gitu. Kalau sekarang itu yang ingin ditanyakan itu kan data ini juga sesuatu yang valuable, yang bernilai gitu ya Kak. Gimana caranya nih mengubah data jadi informasi dan jadi referensi dalam untuk pengambilan keputusan sebuah pekerjaan. Nah, dan gimana juga caranya kita tahu mana data yang valuable dan mana yang enggak gitu Kak. Gimana sih proses kerjanya itu seperti apa seorang data analis ini Kak? Jadi paling nih kalau analisis itu kita kan berangkat dari kebutuhan atau masalah kan. Pasti maksudnya kalau di orang di mahasiswa juga gitu kan, sebelum kita penelitian kita pasti kan udah ada masalah gitu, perumusan masalahnya, terus atau tujuannya mau apa gitu. Jadi kita rumusin itu dulu. Nah, dari situ kita bisa tahu mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Gitu.
gitu. Jadi biar informasinya, biar datanya itu relevan sesuai dengan yang dibutuhin. Jadi seperti itu teman-teman Sobat Ngulik. Boleh dilanjut nih, Bang Ilham. Oke, tadi mungkin kita mau tahu nih Kak, suka duka jadi data analis itu kayak gimana sih Kak? Gitu boleh di-share nih ke Sobat Ngulik kali ini. Oke, jadi kalau di Gojek nih ya, kan orang yang butuh data itu kan itu organisasi besar. Ya. Nah, terus orang yang butuh data itu hampir semua dong. Jadi kan kayak semua kita mau data driven. Nah, terus gimana caranya supaya nggak semua orang depends ke tim datanya buat hal-hal simple kayak narik data. Kan Ya, betul sebenarnya itu banget itu. simple kan. Ya. Jadi misalkan kita cuma pengen data periode ini, misalnya data produk apa pada periode ini, kita cuma pengen lihat customer bayar berapa sih gitu. Itu kan sebenarnya simple banget, nggak butuh deep analysis. Nah, Benar. cuman kita nggak mau nih itu jadi bottleneck di tim datanya. Oke. Jadi akhirnya kalau di Gojek itu kayak kita bikin self service segitulah. Jadi mereka kita ajarin SQL, kita ajarin bikin dashboard supaya mereka bisa lebih empowered lah, bisa mengerjakan itu sendiri. Olah Karena data kan sebenarnya sendiri. ya, jadi ya paling maksudnya SQL juga mungkin kita nggak expect sampai yang jago banget, tapi at least gitu kalau mau lihat data laporan, data harian gitu tuh bisa sendiri. Bisa gitu. sendiri, nggak usah ke data analis itu sendiri ya Kak? Iya. Benar-benar. Berarti sekarang udah sistem self-analysis sendiri dari customer-nya gitu ya Kak? Nggak semua sih, cuman kita menuju ke sana gitu. Tapi kalau produk yang aku handle itu udah bisa semua sih, SQL-nya udah pada jago. Wow. Sekarang udah serba self-service sekarang gitu ya Kak? Jadi biar maksudnya mereka juga dapatnya lebih cepat gitu, dapat datanya lebih cepat, terus jadi nggak bottleneck kemana-mana, dan kitanya tim data bisa ngerjain sesuatu yang lebih impactful. Oh iya, jadi lebih mempermudah tim data untuk mengolah data juga ya Kak? Bisa mengerjakan hal-hal lain yang lebih besar lagi untuk kedepannya gitu ya Kak. Nah tadi kan kita udah berbicara sedikit tentang data analis, gimana pekerjaannya, prospek kerjanya seperti apa, dan proses kerjanya juga seperti apa. Mungkin nih kita mau tanya-tanya tentang hobi dan waktu luang Kakak nih. Biasanya Kakak Kawanda ini melakukan apa sih ketika waktu lenggang untuk mengerjakan hobi kah atau hal-hal yang lainnya? Terus gimana sih caranya biar kita juga bisa selalu produktif nih? Oke, jadi bentar ya, hobi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan sama sekali itu nonton Netflix. Wow. Masih ada waktu Kak itu Kak nonton Netflix? Ya, meluangkan waktu. Kayak ini banget gitu. Paling nonton Netflix atau YouTube. Terus YouTube-nya juga aku sengaja pakai yang premium karena nggak mau lihat iklan aneh-aneh. Wow. Terlalu ini gitu loh. Maksudnya kayak nge-distract banget gak sih Kak? Iya, nge-distract banget kan. Nge-distract banget. Terus kayak biasanya isinya kita sebenarnya nggak butuh gitu loh. Jadi I don't hate ads, tapi pengennya yang lebih relevan aja gitu. Terus sosial media sih ya masih pakai. Terus kayak terakhir Netflix nonton apa ya, Emily in Paris. Karena isinya maksudnya kan kita lagi pusing gitu loh, banyak banget hal-hal tentang Omnibus Law lah, apa-apa lah di sosial media. Terus kayak alangkah lebih baiknya kita tidak perlu, maksudnya kalau misalkan udah lelah gitu, nggak usah dipaksain, ya udah kita tonton sesuatu yang ringan aja. Tapi selain itu aku nonton biasanya yang lebih aneh, bukan aneh ya, kayak pokoknya yang yang genrenya lebih ke thriller or action gitu. Jadi agak mikir juga gitu ya Kak? Mikir ya, karena aku nggak suka kayak drama, jadi agak nyari lagi gitu. Terus, sama sih Kak, thriller itu lebih nebak-nebak gitu. Lebih seru aja gitu. Lebih seru, iya. Seakan-akan sutradara sendiri gitu filmnya. Iya, kayak apa ya gitu. Terus selain itu juga mau ngeluangin waktu juga buat kayak olahraga hampir tiap hari sih. Kalau boleh tahu olahraga apa Kak biasanya Kak? Jadi kalau di kantor tuh ada ini kayak kelas-kelas gitu tiap malam. Aku kadang ikut, terus di lain itu juga aku ngikut di luar juga, bukan literally di luar karena online. Jadi emang ada, dulu tuh suka ada coach gitu yang ke komplek. Nah tapi kan sekarang
pandemi gini dia nggak datang, jadi ngikutin coachnya lagi ngajar misalnya di mana, kan pasti ada kelas online nih gitu, terus Oke, ada. ikut. Lagi training banget tuh Kak, kelas online sekarang. Iya, Olahraga. olahraga Iya. ya maksudnya dia nggak semulus di YouTube, tapi lebih ada interaksinya. Iya, Oh iya, lebih nambah semangat lah Kak biasanya Kak. Iya dia lebih biasanya kan oh iya ayo gitu. Benar. Itu kamu belum ngelakuin gitu ya? Iya Jadi kayak lebih dipantau ya? lebih dipantau gitu. Oke Kak, terakhir nih Kak, apa pesan nih buat fresh graduate dan mahasiswa agar kita bisa menjadi data analis yang valuable itu gimana sih Kak gitu? Kalau misalkan nih kayak teman-teman pada banyak yang cerita, teman-teman yang ini ya maksudku di dunia IT-nya atau datanya, dia bilang orang tuh harus lebih kritis gitu mikirnya. Jadi kayak misalkan gitu kita dikasih studi kasus, nggak usah dikasih lah ya, kita menemukan studi kasus, nah itu harus lebih deep gitu, lebih deep analisisnya gitu. Jadi mungkin jangan cuma di permukaannya aja. Nah selain itu kan harus diimbangin juga sama technical skill-nya. Jadi ya belajar aja gitu, belajar banyak technical skill, terus dicoba terus gitu. Misalkan kalaupun belajar doang kan nggak applicable gitu loh. Jadi coba cari skill yang applicable dan coba cari-cari project-nya gitu. Misalkan kalau buat analisis, ya udah coba aja nih kan data tentang pasien COVID itu banyak gitu, atau yang lain-lain lah, misalkan kayak Google ngeluarin mobility report gitu. Jadi kita bisa lihat nih orang tuh kebanyakan jalan kemana ya. Dia tuh udah ngebagi gitu, kayak ngebagi misalkan dia jalan ke supermarket atau tempat rekreasi atau apa. Nah itu kan sebenarnya bisa banget diolah gitu loh, diolah lebih dalam. Jadi bukan curiosity sendiri, cari-cari data di sekitar kita, nah terus baru kita bisa present kan gitu. Presentnya ya mungkin kalau misalkan masih mahasiswa gitu kan nggak ada orang gitu loh, gimana ya, nggak ada bos kan. Iya Nah benar. bikin aja misalkan bikin di LinkedIn atau di Instagram gitu kan bisa bikin kayak infografis atau apa gitu loh. Jadi at least kita mulai bangun portofolio sendiri. Benar. Sama pengalaman buat ngedata gitu, sama keputusannya apa sih dari data yang kita punya. Yeah. Kak, mungkin karena kakak di Gojek juga kan sebagai perusahaan impian bagi para mahasiswa, kira-kira 3 soft skill apa Kak yang harus dimiliki oleh mahasiswa nih Kak? Pasti ini jadi pertanyaan sobat ngulik juga nih Kak. Boleh dong dibagiin Kak. Waduh, apa ya? Berpikir. Paling itu critical thinking kalau soft skill, terus kayak presentation skill kali ya, karena nggak semua mahasiswa, dulu aku pernah interview beberapa mahasiswa, kok kayak dia pas technical skill, technical assessment-nya bagus, tapi pas coba sesimpel presentasiin hasil tugasnya, itu nggak bisa, padahal kan itu apa ya, itu yang dikerjain sendiri, ya dikerjain sendiri, pertimbangan, dan kalau di dunia nyata, kita, dan di mahasiswa juga pasti kan, kita kan banyak presentasiin tugas sendiri kan, supaya dosennya ngerti gitu, supaya dosennya bisa ngasih masukan dengan benar, gitu. Terus yang terakhir apa ya? Paling ini apa kayak how to kerja sama orang lain sih. Itu pasti di dunia kerja dibutuhkan sekali gitu ya. Iya. Jadi kayak nggak usah, maksudnya egois lah sesuai pada tempatnya gitu loh. Ya, jadi benar. kita harus egois, tapi coba lihat juga gitu. Jadi working towards a same goal gitu. Teamwork. Oke, ternyata topik pada malam hari ini juga sangat luar biasa teman-teman, banyak masukan dari Kawanda juga terkait data analis, terus skill-skill yang harus dikembangin selama kita berkuliah nih, jika teman-teman memang berminat nanti masuk di data analis. Tentunya juga membutuhkan mentor juga ya Kak, tadi juga Kakak belajar kepada teman Kakak juga ya, senior Kakak juga, untuk lebih mendalami tentang data analis ini. Dan tidak terasa waktu sudah cukup lama berlalu. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kawanda yang telah mengisi acara Ngopi Podcast pada malam hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Kawanda. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak buat Irma sama Ilham. Oke. Oleh karena itu, nantikan episode Ngopi Podcast berikutnya. Jangan lupa tonton di YouTube Center of Management. Dari saya Irma Syafitri dan rekan saya Ilham Rahman Faiz. Kami pamit undur diri. See you later and next episode. Bye-bye. Bye. Terima kasih Kawanda. Terima kasih.
Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!